Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Kabar terbaru. Mohon dibuka kameranya ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dalam keadaan daring. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem koloid. Tentu hal ini masih asing di telinga anak-anak karena sebelumnya belum pernah belajar tentang sistem koloid. Namun di kelas 1 dulu pernah mempelajari tentang larutan. Nah, Ada Bu. Ya. Nah, dulu di kelas 1 kita sudah belajar mengenai larutan. Nah, coba Irfan apa masih ingat apa itu yang dimaksud dengan larutan? Masih Bu. Larutan adalah campuran yang Ya, coba. homogen di mana zat pelarut dan pelarutnya tidak dapat dibedakan lagi, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, baik, Ibu akan menampilkan slide presentasi ya. Coba anak-anak perhatikan ya kepada slide yang Ibu tampilkan. Yang pertama, nah ini coba perhatikan di layar slide pertama ya. Ini ada cat, ada awan. Nah, ini gambar-gambar yang sudah kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, produk yang Ibu tampilkan di layar ini adalah termasuk ke dalam produk koloid seperti cat, awan, es krim, keju, dan parfum itu merupakan contoh koloid yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sistem koloid ini merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, gitu ya. Jadi ternyata seperti yang kita konsumsi es krim, kemudian yang kita pakai parfum, nah itu adalah merupakan sistem koloid. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sistem koloid tersebut? Nah, ini dia ya tadi di awal sudah Ibu paparkan bahwa ada 3 jenis campuran, larutan, koloid, dan suspensi. Lalu di mana perbedaan ketiga jenis campuran tersebut? Bagaimana cara membedakannya? Nah, coba saksikan video yang Ibu tampilkan berikut ini. Nah, dalam video ini ada 3 jenis campuran. Yang pertama, ini di gelas yang pertama ini adalah campuran antara pasir dan air. Sedangkan di Erlenmeyer kedua itu adalah air dan gula. Nah, yang di tabung ketiga susu ditambah dengan air. Nah, bagaimana ketika ketiga campuran tersebut disaring dengan kertas saring biasa? Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini ya. Ini ketika campuran pasir disaring dengan kertas saring, maka pasirnya terpisah dari airnya. Jadi partikel terdispersinya tidak larut pada mediumnya. Sedangkan pada larutan gula, nah ini zat terdispersi larut pada medium pendispersinya dan tidak ada disisakan di kertas saring. Nah, bagaimana dengan campuran yang ketiga tadi ya? Nah, jadi tadi di video sudah ditampilkan bagaimana ketika ketiga campuran tersebut disaring dengan kertas saring. Nah, jadi bisa kalian lihat tadi ya, nanti bisa diulang lagi videonya di grup WA karena sudah Ibu bagikan link video di grup dan bahan ajarnya. Jadi
coba kalian perhatikan bagaimana ketika pasir dicampur dengan air disaring. Nah, bagaimana juga ketika campuran antara susu dengan air tersebut disaring, dan yang contoh yang campuran yang ketiga, bagaimana ketika larutan gula dilarutkan ke dalam air ketika dia disaring. Nah, jadi untuk pengerjaan LKPD-nya kalian mengerjakan sesuai dengan tampilan dari video. Nah, anak-anak mengerjakannya secara berdiskusi di dalam kelompok. Sebelumnya sudah Ibu bagi kelompoknya di grup WA, jadi ada 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi nanti diskusi mengerjakan LKPD-nya di kelompok masing-masing. Ikuti urutan yang ada di LKPD. Nah, jadi nanti diskusi mengerjakan LKPD-nya di kelompok masing-masing. Ikuti urutan yang ada di LKPD, apa yang harus dijawab sesuai dengan video tadi. Nah, selanjutnya setelah itu nanti ada rumusan masalah yang Ibu berikan, kemudian kalian susun hipotesisnya. Sesuaikan dengan fakta, konsep yang ada di bahan ajar yang sudah Ibu berikan, lalu kalian ambil kesimpulannya. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi, diskusi di dalam kelompok, kelompoknya sesuai dengan yang sudah Ibu susun di grup WA kemarin. Silahkan anak-anak bekerja di kelompoknya dari waktu sekarang 15 menit ke depan, berdiskusi bersama teman-teman di kelompoknya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Itu Iya, Irfan. diskusi di mana ya, Bu? Di sini atau di WA? Ya, Google Meet-nya tetap dibuka ya. Jadi di kameranya aja yang ditutup, kalian berdiskusi di grup WA. Jika ada masalah ketika berdiskusi, silakan disampaikan ya. Tanyakan kepada Ibu. Iya, Bu. Masing-masing sudah bergabung di grup diskusinya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Lanjut ya. Sudah selesai diskusi, Bu. Kelompok yang lain gimana? Kelompok 1, kelompok 3? Kelompok 3 sudah selesai diskusi. Kelompok 2 sudah selesai, Bu. Yuk buka kameranya. Nah, semua sudah selesai mengerjakan ya. Dan sudah dikirimkan ke Google Classroom. Baik, nah untuk mempresentasikan hasil, menyampaikan hasil diskusi bagian A. Coba kelompok berapa tadi ya untuk membedakan larutan, koloid, dan suspensi? Kelompok 1 ya. Larutan, koloid, dan suspensi. 1. Berdasarkan bahan yang digunakan dalam video, lengkapi tabel berikut. Zat gula, wujud dan bentuknya menjadi padat. Warna zatnya warna putih. Jumlah zat yang digunakan 1 sendok teh. Oke, baik ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya untuk bagian B. Perbedaan partikel zat terlarut. Oke, silakan kelompok 2 ya. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Matvan Maulana. Di sini saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan Irfan. Soal yang pertama ialah berdasarkan percobaan yang ditampilkan di video, manakah campuran yang stabil atau tidak memisah dan tidak stabil setelah didiamkan selama 5 menit? Jawabannya ialah campuran stabil ialah gelas gula dalam air. Campuran tidak stabil ialah susu di dalam air. Nomor 2, dari percobaan yang telah dilakukan, manakah campuran yang bersifat homogen dan manakah campuran yang bersifat heterogen? Jawabannya ialah campuran homogen ialah gula dalam air. Apa itu larutan, koloid, dan suspensi? Jawabannya ialah larutan adalah campuran yang homogen terdiri dari satu fasa dan tidak dapat dipisah lagi berdasarkan partikel penyusunnya. Koloid adalah campuran yang heterogen di mana secara kasat mata masih nampak memisah
dan ukuran partikelnya di antara larutan gula dan campuran pasir ditambah air suspensi adalah campuran yang heterogen yang terdiri dari dua fasa. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Irfan, bagus sekali ya. Oke, sampai di sini ada yang beda jawabannya dari kelompok lain. Kelompok 3 dan kelompok 1 bagaimana? Sama, Bu. Sama ya. Kan kelompok 3 yang menyajikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya. Udah bisa mulai, Bu? Boleh. Lanjut, Kak. Dari hasil diskusi kelompok 3, campuran sirup sifat campurannya homogen. Jenis campurannya koloid. Air kapur sifat campurannya heterogen. Jenis campurannya suspensi. Air kopi sifat campurannya heterogen. Jenis campurannya suspensi. Sudah, Bu? Iya. Oke, bagus ya. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, ada yang ingin menambahkan atau memberi komentar terhadap hasil diskusi dari kelompok 3? Bagaimana tanggapan kelompok 1 dan kelompok 2? Enggak ada, Bu. Sama. Tidak ada. Nah, jadi setelah kita menyaksikan video dan menjawab LKPD, ya, pertanyaan dari rumusan masalah, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi ini mengenai larutan, koloid, dan suspensi? Saya, Bu. Ya, Vanes ya. Vanes dari kelompok 3. Silakan, Vanes. Larutan adalah campuran bersifat homogen yang tidak dapat lagi dipisah antara pelarut dan zat terlarutnya. Koloid adalah campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan suspensi homogen secara kasat mata secara mikroskopis heterogen. Dari suspensi adalah campuran dua fasa yang bersifat heterogen dan ukuran partikelnya lebih besar dari partikel koloid. Iya. Sudah? Oke, terima kasih Vanes ya sudah menyampaikan kesimpulan dari diskusi hari ini ya. Jadi sudah mendekati terhadap fakta dan konsep ya. Jadi perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi bisa kita lihat dari yang pertama ukuran partikelnya. Nah, seperti gambar yang ditampilkan di LKPD, bagaimana perbandingan ukuran partikel antara larutan, suspensi, dan koloid, bisa kita lihat ya, ukurannya dari larutan lebih kecil, koloid di tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Nah, suspensi partikelnya di situ digambarkan paling besar. Kemudian yang bisa kita amati tadi dari perbedaan fasanya ya. Kalau dia larutan satu fasa, koloid dan suspensi terdiri dari dua fasa. Kemudian bagaimana dia mampu lolos ketika disaring. Nah, jadi dari hasil diskusi ketiga kelompok sudah bagus ya, sudah mendekati kepada konsep dari sistem koloid. Perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloidnya. Nah, untuk tugas berikutnya, sebelumnya kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3 atas hasil diskusi hari ini. Ya, terima kasih ya. Jadi sudah bagus hasil diskusinya. Nah, untuk tugas minggu depan ada soal ya, soal untuk latihan sudah Ibu berikan link Google Form-nya di grup WA masing-masing. Silahkan dikerjakan dengan baik ya. Kemudian untuk pelajaran pekan depan, kita masih membahas tentang sistem koloid, tapi pada submateri yang berbeda. Sampai di sini kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai materi sistem koloidnya? Di pembelajaran pada hari ini, sebelum kita tutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya.
supaya pertemuan kita ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelum takhir fajar ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Irfan. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir. Semoga minggu depan bisa hadir kembali di kelas daring kita ya. Dan tetap jaga kesehatannya, tetap jalankan protokol kesehatan ya, supaya kita terhindar dari COVID-19.